Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi dan memasuki materi bab kedua ya, yaitu pada bab ini kita mempelajari tentang cerita imajinasi ya, dengan judul Berani Berimajinasi. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang definisi, ciri, jenis, dan unsur cerita imajinasi. Kemudian bagian kedua, penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan cerita imajinasi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Nah, ini dia. Apa itu cerita imajinasi? Kemudian ciri-ciri cerita imajinasi itu apa saja? Dan jenisnya apa saja? Dan unsur cerita imajinasi itu apa saja? Kita masuki ke pengertian terlebih dahulu ya. Nah, ini dia definisi cerita fantasi atau cerita imajinasi ya. Imajinasi dan cerita fantasi itu sama saja. Nah, jadi untuk penjelasannya, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Nah, jadi imajinasi atau fantasi itu adalah suatu khayalan, gitu ya, cerita khayalan yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi ceritanya itu adalah berasal dari karangan dari khayalan kita, seperti itu. Kita mengarang saja ceritanya. Nah, itu ya untuk definisi atau pengertiannya. Kemudian untuk ciri-cirinya, yaitu yang pertama, mengandung keajaiban. Nah, keajaiban itu maksudnya itu ajaib ya, aneh, jarang ada, atau tidak seperti biasa, suatu keganjilan lah istilahnya, itu suatu keajaiban, mengherankan, sesuatu yang ya kalau orang melihatnya itu ya heran lah, seperti itu. Bisa juga dikatakan tidak masuk di akal kita kalau namanya keajaiban itu, tapi itu bisa terjadi ya. Kemudian keanehan juga ciri-cirinya, salah satunya keajaiban atau keanehannya sama saja sih sebenarnya. Maksudnya keanehan itu berbeda dengan apa yang kita lihat, tidak seperti biasanya lah, seperti itu ya. Ya sama juga seperti keajaiban lah istilahnya, atau sesuatu yang ganjil, ajaib, seperti itu ya untuk keanehan. Kemudian kemisteriusan. Nah, misteri, suatu misteri, sesuatu yang masih belum jelas, tidak tahu kita sebab penyebabnya, yaitu misteri ya, misterius, penuh rahasia atau sulit diketahui atau dijelaskan, itu misteri. Namanya fantasi, kita menghayal suatu cerita hayalan, itu ya misterius lah, hanya seseorang itu saja yang tahu artinya, seperti itu. Kemudian memiliki ide cerita, itu pasti ada, tidak mungkin fantasi itu tidak ada idenya, pasti ada ide-ide untuk membangun sebuah cerita tersebut. Kita melakukan sesuatu dan untuk mengatasinya pasti kita memiliki ide-ide, atau istilahnya itu ada cara A, ada cara B.
Kalau cara A tidak berhasil, kita pindah ke cara B, biasanya seperti itu. Ada ide-ide lah untuk menjalankan sebuah cerita itu. Kemudian menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Nah, ini ada nanti dijelaskannya setelah ini. Maksudnya latar lintas ruang dan waktu itu dia bebas, bisa ke waktu kapan saja. Itu bisa. Namanya juga hayalan. Baik dia kembali ke masa lalu atau masa sekarang maupun masa yang akan datang, itu bisa diceritakan di dalam cerita fantasi, cerita hayalan tadi ya, atau imajinasi tadi. Kemudian unik dan memiliki kesaktian. Nah, itu dia keunikannya. Pasti sangat unik cerita-cerita fantasi ini. Dan di dalamnya itu banyak kesaktian. Kesaktian para tokoh atau keajaiban alam lah istilahnya. Itu sangat bisa terjadi apapun itu penyebabnya. Tidak tahu ya kita penyebabnya, karena dia mengandung kemisteriusan kata saya tadi. Berbeda apa yang dengan apa sesuatu yang kita lihat itu, atau masih belum jelas seperti itu ya. Kemudian bersifat fiksi. Nah, ini fiktif ya. Rekaan saja. Seperti itu ya. Kemudian bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jadi menggunakan bahasa dalam cerita tersebut ya bahasa sehari-hari. Tidak seperti bahasa dalam kita melakukan pembelajaran ini, tidak, tapi menggunakan bahasa sehari-hari. Entah itu dipadukan antara bahasa Indonesia maupun bahasa daerah ya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke jenis cerita imajinasi. Nah, ini dia jenis ceritanya ya, berdasarkan latar cerita. Nah, latar tempat, waktu, suasana itu ya dalam latar. Nah, ini tadi kata saya ada latar lintas waktu masa lampau atau latar lintas ruang dan waktu tadi ya, seperti di ciri-ciri tadi. Itu yang di ciri-ciri tadi. Latar waktu sejaman. Nah, latar waktu sejaman, latar lintas waktu. Futuristik atau masa akan datang. Nah, seperti itu ya. Ini di masa lampau, kemudian waktu sezaman itu ya ini kan zaman kita yang kita hidupi, yang kita jalani sekarang, waktunya seperti itu maksudnya ya. Sezaman itu seperti itu. Kemudian latar lintas waktu futuristik, masa yang akan datang, masa depan seperti itu. Kalau cerita fantasi itu seperti itu, Pak. Ada masa depan di dalam ceritanya. Menggambarkan situasi atau keadaan di masa depan itu seperti apa sih. Itu ya, banyak di film-film, banyak. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lewatin dulu ini. Untuk lebih jelasnya ada contohnya nih. Kita putar dulu ya. Tidak bisa diputar ya. Bentar, coba saya record di sini, bisa nggak diputar? Tidak bisa diputar ya. Oh, ini bisa. Coba didengarkan ya.
itu dia ya untuk pembahasan tentang ruang dan waktu tadi ya. Kemudian sangat jelas sekali tadi yang mana itu yang pertama ceritakan tentang di masa lalu tentang kerajaan, kemudian di masa sekarang itu dengan menghadirkan atau menceritakan keadaan isi rumah, kemudian di masa yang akan datang itu seperti cerita Harry Potter tadi ya, itu salah satunya. Kemudian di sini berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Nah, ini berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari ada cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Untuk cerita imajinasi total ini secara keseluruhan isi dalam sebuah cerita itu memang total imajinasi, memang khayalan, dan ceritanya pun itu tidak nyata ya sebenarnya. Entah itu menceritakan tentang alam-alam lain, misalnya alam dewa-dewa misalnya itu ya, atau alam kematian misalnya, itu untuk imajinasi total. Atau hidup di dunia kartun misalnya, itu di dalam dunia kartun saja ceritanya, seperti itu ya. Kalau cerita imajinasi irisan ini namanya irisan kan, irisan itu kan potongan-potongan tuh, potongan-potongan kecil ya, istilah irisan itu ya potongan-potongan lah, maksudnya ini kombinasi ya, baik itu dia memang imajinasi juga, imajinasi tapi dia masih di dalam kehidupan nyata, masih ada sangkut pautnya, misalnya kehidupan di bumi misalnya, seperti itu ya, tapi dia ceritanya imajinasi, fiktif tadi ya, fiksi, seperti Harry Potter tadi itu salah satu contoh. Kemudian kalau di film-film yang seru-seru biasanya seperti Avengers, seperti itu ya, Transformers, itu cerita imajinasi irisan, seperti itu ya, kombinasi dia dunia nyata dan dunia hayalan oleh irisan, kombinasi. Kalau ini total, memang total secara keseluruhan imajinasinya. Kemudian kita lanjut lagi ke ini dia, unsur cerita imajinasi. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini pasti ada ya. Untuk unsur intrinsik itu adalah sesuatu yang berada di cerita imajinasi tersebut. Misalnya tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur, konflik dan sudut pandang itu berada di dalam cerita tersebut. Kalau yang ekstrinsik ini berada di luar dari cerita tersebut, tapi sangat ada kaitannya, sangat erat kaitannya. Kenapa? Ibaratkan seperti ini. Ekstrinsik itu ibaratkan adalah seseorang, orang yang si pengarang tadi, itu ekstrinsik. Terus dituangkan ke dalam sebuah cerita yang dinamakan intrinsik. Nah, jadi tulisan itu disebut intrinsik ini. Kalau ekstrinsik ini adalah seseorang tadi, seseorang yang mengarang cerita tadi. Kenapa dikatakan begitu? Karena di sini sangat dijelaskan sekali, sangat jelas sebenarnya dari segi bahasa. Bahasa ini apa? Bahasa yang digunakan si pengarang. Itu kan otomatis ada kaitannya di sini. Entah dia menggunakan bahasa campuran, misalnya bahasa Indonesia, kemudian dicampurkan, misalnya kita berada, misalnya saya nih jadi seorang pengarang cerita imajinasi tadi,
saya campur tuh bahasa-bahasanya, ada salah satu atau banyak deh saya masukkan bahasa Dayak misalnya dalam penggunaan penyebutan nama tokoh saya gunakan dalam bahasa Dayak, misalnya ibu bahasa Dayaknya Umay misalnya, atau dalam bahasa benda-benda misalnya saya gunakan bahasa Dayak, itu bisa seperti itu maksudnya. Kemudian latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang itu yang saya katakan tadi, dia berasal dari mana, seperti itu ya. Kehidupannya dia di masyarakat itu seperti apa, itu sangat berpengaruh di dalam ceritanya, pasti dia tuangkan di dalam cerita tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, itu nilai-nilainya, nilai itu banyak ya, baik itu nilai-nilai agama, nilai sosial, kebudayaan, itu ya. Untuk nilai-nilainya dimasukkan ke dalam cerita tersebut yang dinamakan intrinsik, yaitu unsur pembangun suatu cerita tadi ya. Ini unsur intrinsik itu seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat, ekstrinsik itu orangnya, kemudian untuk intrinsik itu hasil yang dia buat, itu intrinsik ya. Diingat itu. Kita lanjut lagi. Nah, penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Nah, langkah penyampaian cerita imajinasi ada dua. Cara penyampaiannya tertulis maupun lisan secara langsung. Kalau tulis ini, yang pertama cara menyampaikannya baca cerita imajinasi dengan sama. Nah, kemudian tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Nah, jadi kita harus menentukan peristiwa apa saja yang terdapat dalam cerita imajinasi tersebut. Kemudian kembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Nah, jadi kita mengumpulkan ini ya, peristiwa-peristiwa apa aja, itu harus runtut biar si pendengar itu tidak kebingungan memahami jalan ceritanya, maksudnya seperti itu. Itu untuk tulis. Kemudian untuk lisan, yang pertama pasti kita harus membaca terlebih dahulu, kemudian mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi, kemudian catat peristiwa penting sama ya, cuman di sini catat tokoh-tokohnya, sini catat peristiwa penting juga sama. Kemudian catat latar cerita imajinasi. Nah, latarnya itu adalah latar waktu, tempat, suasana ya, dicatat juga. Itu kejadian-kejadian sebenarnya. Kemudian setelah itu menceritakan kembali imajinasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat tadi. Nah ya, kemudian perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Nah, ini maksudnya ini untuk mempertegas saja sebenarnya. Untuk penampilan dan gerakan tubuh biar seseorang itu melihat kita yakin seperti itu ya. Kemudian perhatikan intonasi. Nah, tinggi rendahnya suatu suara, irama ini bercerita itu biar tidak monoton, seperti itu ya. Untuk iramanya seperti musik, contohnya musik itu kan dari pertama kan pelan dulu sampai menuju rap, itu puncaknya itu tinggi. Itu untuk irama ini ya, irama. Kemudian artikulasi dan pelafalan itu harus jelas, seperti itu ya. Artikulasi, cara pengucapan itu harus jelas, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Nah, ceritakan dari pembukaan, kemudian kejadian inti dari peristiwa tersebut, dan penutup hasil akhir atau ending dari suatu cerita tersebut ya.
Kemudian kita lanjut lagi ke struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Nah, struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk struktur cerita imajinasi itu ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi ya. Yang mana untuk orientasi ini sebenarnya ada di buku kalian. Buku kalian tuh ada ya. Kalau tidak salah itu harus di scan dulu ya kode barcode-nya itu ya. Di scan dulu. Untuk penjelasannya, kalau untuk orientasi ini adalah suatu pengenalan cerita. Nah, di awal-awal dulu dikenalkan ceritanya tersebut. Baik itu berkenaan dengan penokohan, latar, tadi ya, yang tadi. Ini untuk strukturnya dia itu. Maupun bibit-bibit masalah yang dialami tokoh utama. Nah, itu biasanya di awal-awal tuh ada masalah sedikit untuk menuju ke komplikasi ini. Nah, komplikasi ini adalah puncak dari konfliknya, puncak dari permasalahan di dalam suatu cerita tersebut. Ceritanya itu adalah suatu puncak yang dialami oleh tokoh utama, pastinya seperti itu ya. Di sini untuk komplikasi, di sini entah ada ketegangan, pertikaian, segala macam di sini. Setelah itu resolusi. Nah, resolusi ini adalah tahap penyelesaian dari komplikasi tersebut. Entah dia hasilnya itu yang sering kita dengar itu ada sad ending atau happy ending, atau ceritanya itu membuat kita apa ya, ceritanya itu seperti apa ya maksudnya, dua-duanya itu nggak bisa ditebak gitu, nggak ada happy, nggak ada sad ending tadi, nggak ada, tapi biasa-biasa aja ada juga seperti itu. Tapi yang kebanyakan ya dua itulah, sad ending atau happy ending, berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan derita atau penyesalan biasanya. Itu untuk resolusi ya. Nah, jadi strukturnya ada 3, diingat orientasi itu pengenalan, komplikasi itu adalah suatu puncak dari cerita tersebut. Kemudian resolusi itu penyelesaian. Itu ya. Penyelesaian dari komplikasi tadi. Kemudian kita lanjut ke kebahasaan dalam cerita imajinasi. Nah, penggunaan kata ganti yang pertama. Kata ganti itu ya yang digunakan. Maksudnya kata ganti ini dia menggunakan kata ganti orang atau kata ganti benda seperti itu ya, yang tidak secara umum orang tahu seperti itu ya. Kemudian kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, jadi menyerap ya, panca indera untuk mendeskripsikan latar. Jadi kita dibawa ke dalam suasananya tersebut. Latar, baik itu latar tempat, waktu, dan suasana tadi ya. Jadi kita diajak panca indera kita, baik penglihatan maupun pendengaran, itu kita akan dibawa ke sana. Kemudian pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, maksudnya makna kias ini seperti kata-kata perbandingan gitu ya, atau persamaan, atau kata-kata ibarat-ibarat seperti itulah untuk makna kias ini. Dan makna khusus. Nah, sebenarnya kalau makna khusus ini ada istilahnya makna
umum dan makna khusus ya. Kalau makna umum itu makna yang dipahami oleh orang banyak. Kalau makna khusus dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kalau makna khusus, satu kata aja nih dari hewan ya. Hewan itu kan banyak. Salah satunya adalah burung. Nah, ini burung nih. Burung itu kan banyak macamnya. Ada burung perkutut, ada burung belibis, ada burung nuri, dan masih banyak burung lainnya. Nah, untuk makna khusus burung secara umum. Maksudnya makna umum maksudnya itu. Semua orang tahu kalau itu burung. Nah, burung itu kan banyak macamnya. Nah, banyak macamnya itu adalah yang termasuk khusus. Khusus itu menjelaskan sesuatu yang intinya mengkhususkan orang atau benda tersebut. Misalnya binatang tadi ya, burung. Misalnya kita menjelaskan burung perkutut. Nah, maka hanya orang-orang tertentu saja yang tahu ciri-ciri burung perkutut itu seperti apa. Tidak semua orang tahu burung perkutut itu seperti apa. Nah, jadi makna khusus itu seperti itu ya. Hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya di dalam misalnya di dalam otomotif, motor, sepeda motor. Itu kan sepeda motor itu kan banyak sekali komponen-komponennya. Dari ban, jok, spion, dan segala macam. Nah, itu sudah khusus itu. Kalau sudah disebutkan satu-satu. Kalau umumnya kan sepeda motor aja. Seperti itu ya. Semua orang juga tahu seperti itu untuk makna khusus. Kemudian kata sambung penanda urutan waktu. Nah, ini kata sambung penanda urutan waktu itu seperti setelah kejadian itu misalnya. Nah, itu kan kata sambung tuh. Urutan waktu. Setelah itu katanya. Pada saat itu. Nah, kata sambung. Kemudian penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, ini maksudnya berfungsi untuk menggerakkan masalah. Maksudnya seperti apa? Untuk memulai masalah sebenarnya ini kata-katanya. Contohnya apa? Contoh katanya itu tiba-tiba. Nah, ini kan ada masalah nih. Tiba-tiba dia mengambil pedang itu. Nah, ini kan ada masalah sebenarnya di sini. Kemudian ada kata-kata lagi tanpa diduga-duga dia menusukkan pisau itu. Nah, ini kan ada suatu kejutan-kejutan yang untuk menggerakkan masalah tadi atau memulai masalah tadi ya. Seperti itu maksudnya untuk ungkapan keterkejutan tadi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk dari segi kebahasaan dalam cerita imajinasi ini ya. Setelah itu ini cara penyusunan cerita imajinasi lagi untuk materinya. Kita membahas materinya saja dulu ya. Untuk contoh-contohnya nanti kita bahas secara khusus. Ini secara umum saja dulu. Kita membahas materinya. Untuk penyusunan cerita imajinasi yaitu yang pertama merencanakan cerita fantasi atau imajinasi. Kemudian menulis cerita fantasi ya. Ini ada dua nih. Nah, berikut langkah-langkahnya. Sini ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama merencanakan dulu. Merencanakan cerita imajinasi tersebut. Menemukan ide penulisan. Nah, ini harus ada biar kita terbawa atau mudah dalam menyusunnya nanti ya. Kita menemukan ide-ide, misalnya ide A, ide B,
seperti itu ya, bisa digabungkan jadinya seperti apa gitu. Kemudian penggalian ide cerita, nah dari ide-ide tadi digali terus nih, dibawa kemana-mana gitu ya. Kalau imajinasi itu luas, mau ngapain aja bisa, dan hasilnya pun bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mustahil dalam cerita imajinasi, pasti bisa dilakukan. Seperti itu ya. Contohnya, pada dasarnya manusia itu tidak bisa terbang, tapi di dalam imajinasi atau membuat suatu cerita itu kan bisa dibuat-buat, manusia bisa terbang, manusia bisa melompat tinggi gitu ya, manusia bisa membanting orang dengan tidak menyentuh misalnya, itu bisa. Itu yang dikatakan tadi ajaib atau keanehan atau misteri tadi ya. Kemudian membuat rangkaian peristiwa. Nah, itu kita harus merangkai biar ceritanya itu runtut seperti itu ya, tidak kesana kemari, pokoknya fokus saja. Kemudian mengembangkan cerita fantasi. Nah, itu dikembangkan ceritanya biar lebih menarik lagi. Ini untuk merencanakan saja ini. Kemudian untuk menulis ceritanya, yaitu setelah merencanakan yang ini tadi, kemudian merencanakan lagi nih. Nah, merencanakan kerangka karangan. Nah, jadi harus ada kerangkanya dulu. Dari yang tadi ya, ada resolusi, kemudian apa tadi, komplikasi dan yang pertama orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi tadi ya, seperti itu. Kemudian memberi judul yang menarik. Nah, ini pasti nih judul-judul yang menarik biar orang tertarik dan berminat untuk mendengar, membaca maupun menonton film tersebut. Itu kalau sudah jadi film. Ini masih tahap menulis ya. Kemudian menelaah dan merevisi. Menelaah itu ya meninjau, melihat, oh bagus nggak nih, cocok nggak nih gitu ya. Kemudian merevisi, memperbaiki, misalnya ada kekurangan gitu, perbaiki. Kemudian mempublikasikan, nah itu membagikan biar orang-orang bisa melihat dan membaca tulisan tadi ya. Kalau sudah selesai ini semua, itu untuk langkah-langkah menulis ceritanya. Nah, jadi itu saja untuk materi kita dalam cerita imajinasi ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita ada pembahasan khusus, baik kita mencoba membuat maupun menjawab latihan-latihan yang ada di buku kalian. Itu ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.